Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil kabar wa qiblatul ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Kembali kita melakukan diskusi. Di depan kita sudah ada materi, kita berharap poin-poin pentingnya saja. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan judul kami strategi pembelajaran pakem. Mungkin yang akan disampaikan oleh saudari Isaro. Tempat yang dipersilakan. Pengertian mengenal strategi pembelajaran. Strategi adalah suatu rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai hasil tujuan. Secara umum, strategi mempunyai pengertian mencapai sasaran yang telah ditentukan. Bukan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai salah satu guru anak didik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar yang telah digariskan. Selanjutnya, pengertian mengenal pakem adalah sebuah pendekatan yang memungkinkan didik mengerjakan kegiatan beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahamannya dengan pendekatan belajar sambil bekerja. Dalam pembelajaran ini, guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar, termasuk pemanfaatan lingkungan agar pembelajaran itu menarik dan menyenangkan dan efektif. Selanjutnya ada pembagian dalam mengenal pakem, yaitu pengertian pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibaca dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan guru untuk dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas siswa selama pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif menuntut keterlibatan siswa secara aktif karena mereka merupakan pusat kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi. Yang terakhir, pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan adalah adanya pola hubungan yang baik antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran pakem. Prinsip pembelajaran pakem terdapat 4 prinsip. Yang pertama, pengalaman pada aspek ini, siswa belajar banyak melalui berbuat dengan melalui pengalaman langsung, sehingga dapat mengaktifkan banyak indera yang dimiliki siswa. Yang kedua, komunikasi pada aspek ini, siswa dapat mengungkapkan gagasan, dapat mengonsolidasi pikirannya, mengeluarkan gagasannya, memancing gagasan orang lain. Yang ketiga, interaksi pada aspek ini dapat dilakukan dengan cara interaksi, tanya jawab, dan saling melempar pertanyaan. Dengan begitu, siswa dapat mengoreksi kesalahan dan membangun makna sehingga hasil belajar dapat meningkat. Yang terakhir, refleksi. Pada aspek ini, siswa dapat memikirkan kembali apa yang telah diperbuat selama proses belajar mengajar berlangsung. Mungkin itu saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih saudari Isaro. Mungkin materi 2 akan menjelaskan lebih dalam lagi kepada tempat yang dipersilakan. Baik, landasan pembelajaran pakem. Landasan hukum pakem adalah sebagai berikut. Terdapat pada Undang-Undang Timnas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pasal 40, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan biologis. PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 19, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian diri sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Mungkin itu saja, saya kembalikan.
Baik, mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau kurang paham, boleh ditanyakan. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 9. Pertanyaannya, mengapa banyak guru mengembangkan pendekatan pakar dalam pembelajaran? Mungkin saja. Baik, saya pernah lebih bertanya, di makalah kan ada pembelajaran menyenangkan, di mana guru dan muridnya itu harus memiliki kedekatan agar pembelajaran itu juga mengalir dengan enak. Terus gimana cara kita sebagai pendidik itu bisa dekat dengan murid-murid kita di mana kepribadian itu beda-beda karena dia susah bergaul atau enggak. Jadi kita gimana biar menyenangkan untuk semua murid biar efektif pembelajarannya. Gitu aja. Baik, pertanyaan yang disampaikan sama saudari Ayu bisa dijelaskan sama saudari Aisyah. Pertanyaan Ayu ialah mengapa banyak guru mengembangkan pendekatan dalam pembelajaran? Yaitu jawabannya, pembelajaran dengan model pakem membuat siswa benar-benar lebih aktif belajar. Dan tinggal di kelas, karena guru tidak berperan sebagai orang-orang yang paling tahu, melainkan berperan sebagai fasilitator yang dinamik dan kreatif. Pembelajaran dengan model pakem memungkinkan munculnya berbagai potensi siswa. Begitu saya memberikan kesempatan contoh. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Ata akan dijawab sama saudari Wisnu. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ata, di mana bagaimana sih cara mendekatkan diri kepada murid-muridnya. Jadi caranya itu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa-siswa yang berbagai macam karakter, yaitu guru itu harus mampu merancang pembelajaran itu dengan baik, memilih materi yang tepat agar tak membosankan, serta memilih dan mengembangkan strategi yang dapat melibatkan siswa secara optimal. Selain itu juga guru harus menciptakan suasana belajar yang kondusif dan sehingga siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan rasa aman dan nyaman tanpa adanya rasa takut dan